Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya maaf mengganggu waktunya Ibu. Di sini saya mau mencoba meminta solusi pada Ibu selaku guru, terutama guru matematika, yang hubungannya itu untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang saya ambil dalam tugas PPG saya. Nah, di sini ada 4 masalah. Yang pertama adalah masalah motivasi siswa dalam pembelajaran matematika itu masih kurang, Bu. Nah, ternyata setelah diselidiki itu ada beberapa akar penyebabnya. Yang pertama adalah cara mengajar guru yang masih banyak ceramah, jadi kurang menggunakan media. Yang kedua, guru tidak memberikan semangat pada siswa di awal pembelajaran. Menurut Ibu, solusi untuk mengatasi masalah ini seperti apa, Bu? Jadi kurang memakan media ya. Oke. Oke, ya misalkan sekarang kan ada aplikasi yang memudahkan kita dalam pembelajaran. Kita bisa mempersiapkan sebelumnya. Contohnya sebelum memberikan materi kita membuat ya PPT yang sederhana. Kemudian menggunakan model pembelajaran seperti yang dulu di K13 ada PBL, Problem Based Learning, atau PJBL, Project Based Learning. Kemudian untuk memberikan semangat pada siswa gimana, Bu? Semangatnya ya kira-kira berarti di awal pembelajaran ada mungkin di matematika sendiri gurunya bisa punya yel-yel sendiri, atau mungkin bisa dengan rekreasi matematika. Misalkan rekreasi matematika itu sebenarnya bukan soal yang sulit, tetapi terkadang siswa itu kurang memahami atau melihat secara sekilas saja, padahal ada yang caranya lebih mudah. Mungkin juga bisa mengenalkan ke siswa bahwa manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga. Untuk masalah yang kedua adalah rendahnya komunikasi matematis siswa, rendah, Bu. Jadi di sini biasanya siswa itu kan belum bisa memodelkan soal cerita nih. Ternyata akar penyebabnya adalah guru tidak membiasakan siswa untuk mengerjakan soal cerita. Terus yang kedua, guru itu belum merancang soal cerita dengan bahasa yang mudah dipahami. Itu seperti apa, Bu, solusinya? Ya, berarti solusinya ya harus membiasakan dengan menggunakan soal cerita. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. Bahasa yang sehari-hari, Bu. Bahasa sehari-hari, mungkin karena mungkin bisa, kalau tidak dalam tulisan, bisa dalam bentuk ucapan yang bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh siswa. Oke, lanjut untuk yang masalah ketiga nih, Bu, yaitu adalah kurangnya keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. Itu masalah yang akarnya ternyata adalah guru belum menciptakan suasana kelas yang aktif, seperti itu. Terus yang kedua, guru itu mengajar dengan satu arah saja, biasanya seperti itu, Ibu. Dan yang ketiga, ternyata siswa itu biasanya takut bahwa ketika dia mau menyampaikan pendapatnya takut salah. Solusinya bagaimana, Ibu? Solusinya pertama mungkin pada saat anak yang menjawab kita beri reward. Kemudian membiasakan dengan berdiskusi. Kemudian membiasakan dengan bertanya jawab. Jadi kita tidak satu arah. Berarti pemilihan model yang tepat juga harus dipertimbangkan, ya, Bu? Dipertimbangkan, ya. Agar di dalamnya nanti anak-anak terlibat dalam diskusi. Ya, seperti tadi contohnya kita menggunakan PJBL atau menggunakan BBL. Untuk berdiskusi biasanya lebih efektif satu kelompok berapa anak? Ya? Satu kelompok ya 4-5 anak. 4-5 anak dengan kemampuan. Iya, tergantung model pembelajaran yang dipakai. Kan kadang ada yang hanya berpasangan, kemudian juga membiasakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Terus untuk yang terakhir nih, Bu, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran itu masih kurang. Jadi ternyata di sini akar penyebabnya adalah guru itu biasanya sudah terlalu nyaman dengan media yang sudah diterapkannya. Padahal misalnya dia hanya baru menampilkan materi dalam bentuk Word di LCD seperti itu. Terus yang kedua,
guru itu biasanya tidak mau repot gitu untuk menyiapkan segala macam media. Solusinya bagaimana? Ya, yang tadi pertama yang disebutkan di awal ya, kita mencoba untuk membuat walaupun masih dalam apa ya meraba-raba, kita membuat PPT sederhana untuk mempersiapkan pembelajaran. Oke. Kemudian sekarang banyak aplikasi untuk yang penilaian, kita tidak perlu apa namanya repot mengoreksi, itu ada yang JFOM. Kemudian ada Quizzes. Bahkan kalau kita di Quizzes itu kan sebenarnya kalau kita repot juga bisa mencari dari punya orang lain, kita ambil. Cuma JFOM ini pengalaman dari saya ya, kami dulu pertama awal-awal kita pembelajaran itu kan di matematika kan kerepotan untuk menulis jika ada pangkat atau per, itu kan kemungkinan bukan kemungkinan lagi, di JFOM kan itu terlalu kesulitan. Itu kami juga bertahap, cuma nah kendalanya lagi di sini, mungkin kalau kita menampilkan dalam bentuk gambar, siswanya yang harus terlalu agak menunggu lebih lama untuk bisa terlihat soalnya. Loading ya, Bu. Oke. Terima kasih Bu, hanya itu masalah yang saya ambil. Terima kasih atas solusi-solusinya, ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Terima kasih penjelasannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya.